Siang dan Aides, saya akan melakukan operan pasien bed 3 atas nama Raffi. Baik, silahkan Tersika. Saat ini pasien Raffi berusia 20 tahun dengan diagnosis gastroenteritis akut, beta, kondisi pasien sadar hipotermia dan tanda-tanda vital dalam pasien dirawat sejak kemarin dengan makan membawa makan diare. Saat ini pasien masih mengeluh mual dan berisiko minta kembali. Jika terjadi perubahan cairan, lantai dapat menjadi licin dan berisiko menyebabkan kecelakaan kerja atau kecelakaan pasien. Mau dilakukan pemantauan kondisi pasien dan lingkungan sekitar di atas. Jika terdapat perubahan cairan, segera dibersihkan dan segera dipasang tanda peringatan lantai licin. Baik, informasi yang saya terima Selamat siang, Raffi. Gimana kondisi Anda sekarang? Siang, saya masih merasa mual dan perut saya rasanya tidak nyaman. Baik, kami akan terus memantau kondisi Anda. Jika ingin muntah atau mual lagi, bisa segera beritahu kami. Baik, Sus. Ini saya letakkan plastik di samping tempat tidur Anda ya, Mas Raffi. Nanti kalau muntah atau mual lagi bisa digunakan dan beritahu saya. Iya, baik, Sus. Baik Mas, saya permisi terlebih dahulu ya. Jika teman-teman bisa langsung baca detail atau pihak keluarga langsung ke registration. Sus, saya minta lagi. Tolong sini ya. Baik Mas Raffi, saya kesana sekarang. Kantong banyak penuh, Sus. Baik Mas Raffi, saya ambilkan kantong hanya terlebih dahulu lagi ya. Iya. Aduh, Ini juga Mas Raffi. Ini, Sus, benar saya jatuh. Maaf ya, Sus. Ya tidak apa-apa Mas Raffi, saya ambil obat dulu sebentar ya. Baik, Sus. Yang saya bilang, saya minta tolong ke sama Raffi. Saya mau ambil ayo sekalian saya operasinya pasien ya. Yes, Sus. Bisa Raffi, saya udah cek dengan recorder dulu ya. Baik, Sus. Tadi masuk. Mari saya bantu.
Maaf ya, Sus, tadi menurut saya lupa. Aduh, sakit. Sakit. Ayo, terus saya antar ke ini terlebih dahulu. Ya, selama saya atas nama Rafiq membersihkan jadi Maaf, guys, tadi saya tes dulu untuk mengambil obat. Saya berniat untuk membersihkannya setelah ini. Perumahan cairan tidak boleh ditinggalkan begitu saja harus karena dapat mengakibatkan kecelakaan kerja. Tolong segera bersihkan ruangan tersebut ya. Ya, saya sekali lagi mohon maaf. Dan ini juga harus dilaporkan sesuai dengan S untuk evaluasi dan pencegahan kejadian serupa. Baik, Mas. Siang, Mas. Saya tadi mendapatkan laporan bahwa tadi sempat terjadi kecelakaan kerja. Apakah itu benar? Ya benar Bu, langsung tidak terpeleset karena adanya tumpahan cairan di lantai yang belum dibersihkan. Apakah benar kamu meninggalkan ruangan tersebut tanpa memberitahu tugas kebersihan, membersihkan atau memberikan peringatan? Ibu, saya mengakui kesalahan saya. Pasti atas tujuannya dengan kejadian ini dengan menjadi pembelajaran bagi kita semua karena dalam KRS kelainan itu termasuk gaya fisik yang dapat menyebabkan terpeleset, jatuh, cedera otot, cedera tulang, bahkan kehilangan waktu akibat kecelakaan kerja. Jika terjadi tumpahan cairan, langkah yang benar adalah mengamankan area terlebih dahulu, memasang tanda peringatan, dan memastikan area benar-benar aman sebelum digunakan kembali. Apabila tidak dapat membersihkan sendiri, segera minta bantuan petugas lain atau petugas kebersihan. Jangan pernah meninggalkan area berbahaya tanpa pengamanan. Selain itu, setiap kejadian atau insiden keselamatan kerja harus dilaporkan sesuai prosedur rumah sakit agar dapat dilakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan. Dari itu, saya mengambil kesalahan saya dan saya akan lebih disiplin terkait prosedur K3RS. Bagus. Keselamatan kerja adalah tanggung jawab seluruh tenaga kesehatan. Bahaya fisik di rumah sakit dapat terjadi kapan saja. Salah satunya akibat lantai licin karena tumpahan cairan. Oleh karena itu, setiap petugas harus mampu mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya lingkungan kerja. Pencegahan kecelakaan kerja dapat dilakukan dengan mematuhi prosedur K3RS dan menjaga keselamatan lingkungan kerja. Jangan sederhana seperti pengecekan cairan di lantai hingga langsung pada kerja dapat mengurangi sepeda. Keselamatan pasien dan tenaga kesehatan adalah tanggung jawab kita bersama. Kenali bahaya, cegah kecelakaan, dan utamakan keselamatan kerja. Bahaya fisik di rumah sakit. Kebisingan alat medis. Kebisingan dari alat medis yang berlangsung terus-menerus dapat menyebabkan stres, kelelahan, dan menurunkan konsentrasi tenaga kesehatan. Radiasi sinar X. Paparan radiasi dari pemeriksaan sinar X dapat membahayakan kesehatan jika prosedur keselamatan tidak diterapkan dengan benar. Suhu panas dari sterilisasi. Peralatan sterilisasi menghasilkan suhu tinggi yang dapat menyebabkan luka bakar apabila tidak ditangani dengan hati-hati. Pencahayaan tidak memadai. Pencahayaan yang kurang dapat meningkatkan risiko kesalahan kerja dan kecelakaan. Adegan 5, bahaya listrik. Instalasi listrik yang rusak dapat menyebabkan sengatan listrik maupun kebakaran. Pencegahan. Bahaya fisik dapat dicegah dengan mematuhi SOP, menggunakan APD, melakukan pemeriksaan alat secara rutin, dan menjaga lingkungan kerja tetap aman. Kenali bahaya fisik, cegah kecelakaan kerja, dan ciptakan lingkungan pelayanan kesehatan yang lebih aman.